Adapun device yang kita gunakan di Cisco Packet Tracer, yang pertama itu kita akan menggunakan router dengan tipe 2811. Untuk routernya kita pasang di bagian atas ini. Kemudian untuk switch kita akan menggunakan 3 buah switch dengan tipe 2950-24. Kita pasang berjejer seperti ini kawan-kawan. Nah, setelah itu kita akan menggunakan 2 PC ya sebagai klien. 2 buah PC kita pasang di sini, kemudian kita pasang di sebelah sini. Nah, untuk perangkat lainnya kita gunakan VoIP device ya, ini sebagai adaptor untuk analog phone atau telepon biasa, telepon rumah, dan kita tambahkan 1 buah VoIP phone atau IP phone. Oke, setelah itu kita akan mengkoneksikannya dengan menggunakan kabel di bagian connection. Gunakan kabel strike untuk menghubungkan router dengan switch fast Ethernet, kemudian di fast Ethernet 0/1. Kita juga bisa menghubungkan PC dengan switch ya, menggunakan kabel strike. Oke, fast Ethernet. Atau kita hubungkan dulu dengan kabel cross untuk switch dengan switch ya, kita gunakan kabel cross fast Ethernet 0/2. Oke, kemudian yang satunya kita pasang. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan kabel strike untuk menghubungkan switch dengan IP phone. Kita pilih switch di sini. Kemudian untuk VoIP device atau home VoIP-nya kita gunakan strike juga, pasang di Ethernet. Nah, kemudian untuk phone analognya atau analog phone-nya kita gunakan kabel telepon, sandi phone, kemudian di port 0. Oke. Dan strike untuk switch dengan PC 1. Oke. Kurang lebih kita akan buat topologi seperti ini. Kita rapikan dulu sedikit. Oke, kita rapikan. Dan kawan-kawan juga bisa menambahkan warna ya, supaya agar terlihat lebih menarik ya. Kita pilih di sini, kemudian fill colornya kita centang, kemudian pilih color, dan oke. Kita close sedikit ini, kemudian tekan drag dan atur dan lepaskan. Nah, kemudian kita bisa ganti kembali warnanya untuk area yang lain. Oke, kita cari warna. Oke, kemudian drag, lepaskan. Oke, kita pilih lagi. Nah ya, sebenarnya ini opsional ya. Kalau ingin menambahkan warna ya silahkan. Kemudian kita akan menentukan network ya. Kita akan menentukan network dari jaringan yang akan kita buat ya. Untuk networknya kita akan menyesuaikan di sini. Untuk video kali ini saya akan menggunakan network 192.168.200.0 ya. Kita gunakan prefix 24 saja. Maka di sini untuk IP routernya nanti ya, kita akan menggunakan IP router 192.168.200.1. Nah, ini menjadi IP router yang akan kita gunakan nantinya. Nah, setelah kita tentukan ya, setelah ditentukan untuk IP-nya ya, kita akan mengaktifkan port ini ya, mengaktifkan port IP port karena masih merah. Kita tarik di bagian adaptor power adapter ya, kemudian tarik ke colokannya atau lubangnya ya. Kemudian kita close, maka di sini akan berubah menjadi warna orange ya, dan akan berangsur-angsur menjadi hijau nantinya. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router. Nah, di sini
ada beberapa konfigurasi ya. Yang pertama, kita masuk di CLI, kemudian kita klik no di bagian sini, no, N ya, kemudian enter, kemudian masuk ke konfigurasi terminal, enable ya, enable dulu, kemudian enter, kemudian configure terminal. Kita gunakan configure terminal. Nah, di sini kita sudah bisa mengkonfigurasi IP address pada router. Nah, masukkan perintah int fa0/0. Kemudian untuk IP addressnya ya, kita gunakan IP address yang ini 192.168.200.1. Masukkan perintah IP address ya, IP add 192.168.200.1. Kemudian diikuti dengan subnet mask dengan prefix 24 255 255 255.0, kemudian enter. Nah, setelah itu kita ketikkan perintah no shutdown ya, agar portnya aktif ya, berubah menjadi warna hijau. Nah, kita bisa mengetikkan perintah exit ya untuk menyelesaikan konfigurasi IP address router. Selanjutnya kita akan mengatur DHCP router ya, agar nantinya memudahkan dalam pemberian alamat IP maupun dial number pada perangkat klien. Oke, kita masukkan perintah IP DHCP full voice. Nah, IP DHCP full voice. Kemudian network ya, network kita gunakan network yang bagian sini, yang bagian atas 192.168.200 ya, 200.0. Kemudian enter prefixnya ya, 255.255.255.0. Kemudian enter. Kemudian default router, masukkan perintah default router. Kemudian diikuti dengan IP address router 192.168 ya. Oke, kita ulangi kalau perintah. Oke, default strap router, kemudian 192.168.200.1, kemudian enter ya. Setelah itu kita masukkan perintah option 150 IP router 192.168.200.1, kemudian di enter teman-teman. Nah, setelah itu pengaturan DHCP router telah selesai, kemudian kita exit, enter. Kemudian selanjutnya kita akan mengkonfigurasi layanan telepon ya. Kita ketikkan perintah teleponi ya, teleponi strip service, kemudian enter. Selanjutnya max iPhone ya, max perangkat telepon atau electronic phone-nya kita kasih 5 saja di sini. Kemudian untuk max DN ya, max dial number kita isi dengan 5 juga. Setelah itu kita masukkan source address-nya ya, IP source address itu 192.168.200.1. Kemudian untuk portnya kita gunakan 2000. Kemudian enter bagian sini. Nah, setelah itu masukkan perintah auto assign 1 to 4 ya, auto assign 1 to 4 ya maksud saya. Kemudian exit. Nah, untuk layanan teleponnya sudah aktif. Nah, setelah itu kita akan memberikan dial number untuk seluruh perangkat yang akan terdaftar nantinya. Ini kan ada 4 buah perangkat ya, ada 4 buah perangkat. Nah, kita masuk kembali ke layanan teleponi service, kemudian kita atur untuk dial number iPhone 1 ya, untuk nomor ya, untuk nomor telepon perangkat pertama ya, masukkan perintah iPhone DN1. Kemudian salah ya. Kemudian di sini number 111. Oke. Ini untuk nomor telepon pertama ya. Nah, selanjutnya untuk beri nomor telepon kedua,
Perintahnya sama, tapi kita akan menentukan iPhone DN2 di sini. Kemudian enter. Nah, kemudian diikuti dengan number 222. Oke, kita gunakan 222 saja sebagai contoh. Kemudian untuk DN3, dial number ketiga, kita isi dengan number 333. Dan untuk DN4 atau dial nomor 4, kita gunakan 444 ya, 444. Oke, enter. Nah, setelah itu ya, untuk pemberian nomornya sudah selesai dan seluruh konfigurasi pada router saya kira sudah selesai ya. Mulai dari memberi IP address pada router, kemudian mengatur DHCP router ya, kemudian mengaktifkan layanan teleponi service, dan yang keempat itu memberi dial number atau nomor telepon pada perangkat ya, nanti akan terisi otomatis ke seluruh device. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi switch. Masuk di ketika switch nantinya kita akan mengkonfigurasi. Untuk konfigurasinya mudah ya, cukup masuk di CLI, kemudian enter bagian sini, kemudian kan perintah enable ya, kemudian enter, kemudian configure terminal kembali. Setelah itu kita masukkan perintah INT ya, kita akan mengaktifkan seluruh portnya ya, INT range FA0/1 ya, 1 sampai 24, 1/24, dan enter. Nah, sekarang kita bisa mengaktifkan switch portnya ya, switch port mode akses, kemudian enter. Setelah itu kita akan mengaktifkan voice VLAN-nya ya, switch port voice VLAN 1. Oke, kemudian enter bagian sini. Nah, kemudian exit. Nah, untuk switchnya konfigurasinya hanya seperti ini ya. Kita bisa mengkonfigurasi switch yang lain ya dengan menggunakan perintah yang sama ya, hanya untuk mengaktifkan switch portnya dalam mode voice VLAN 1. Oke, kita ketikkan kembali, kemudian INT ya, di sini kita ketikkan kembali INT range FA01/24 ya. Ya, karena kita gunakan switch yang memiliki 24 port ya. Kemudian kita aktifkan untuk modenya, mode akses, enter, kemudian switch port ya, switch port voice VLAN 1, kemudian enter dan exit. Nah, begitupun dengan switch selanjutnya ya, switch yang ketiga. Oke, kita masuk, kemudian enter, kemudian enable, kemudian configure terminal ya, enter. Oke, kita ketikkan kembali ya, INT range FA0/1/24, enter, kemudian switch port mode akses ya. Oke, kita ketikkan kembali port voice ya, switch port voice VLAN 1. Oke, enter, kemudian exit. Oke, saya rasa untuk konfigurasi switchnya hanya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengaktifkan ya, kita akan mengaktifkan DHCP ya, DHCP pada PC ya, agar mendapat IP address dari router. Nah, untuk mengaktifkannya, PC client ke DHCP mode, masuk ke PC, kemudian masuk ke desktop, kemudian di IP configuration ya, kita klik DHCP. Kita klik, maka dia akan otomatis
mendapatkan IP address. Kemudian kita close. Kita bisa cek di Cisco IP Communicator. Nah, di sini sudah ada nomor telepon ya yang tersedia, yaitu 2222. Oke, kita close. Begitupun dengan IP PC yang ada di sini ya. Oke, kita cek di desktop Cisco IP Communicator. Oh, ternyata belum ada ya, karena kita belum mengaktifkan ya DHCP-nya. Oke, kita aktifkan. Oke, mendapatkan IP. Setelah itu kita cek kembali di Cisco IP Communicator. Oke, dia akan otomatis mendapat IP 333. Oke, begitupun dengan IP phone ya, dia langsung mendapatkan nomor ya, nomor 111 untuk dial numbernya ya. Kemudian untuk analog phone di sini ya, kita cek ya, dia belum mendapatkan IP dial number ya, karena kita belum mengatur pada VoIP device-nya atau perangkat VoIP adaptornya. Kita klik bagian ini. Kemudian di bagian config kita masukkan server address ya, kita masukkan server address ya, IP router ya, agar mendapatkan dial number. Oke, 201. Oke, kita close di bagian sini. Maka konfigurasi seluruh perangkat ya, perangkat sudah berhasil ya, ada 444 di sini dial numbernya. Kita close. Oke ya, sekarang kita sudah bisa melakukan uji coba ke seluruh perangkat iPhone ya, baik di PC, baik di IP phone maupun analog phone ya. Kita akan mencoba melakukan panggilan antara semua perangkat berikut ya. Kita atur terlebih dahulu ya untuk jendelanya agar lebih rapi. Oke, kita susun seperti ini ya, kita aktifkan semua. Oke, kita susun. Nampaknya ya cukup 3 ya yang akan kita tes ya, karena ini tidak muat. Kita close. Oke, kita akan mencoba untuk melakukan panggilan antara PC 0 ya, PC 0 dengan IP phone. Oke. Ini sudah tersedia ya, kita bikin atau kita buat panggilan ke dial number 111 ya. 111. Oke, maka di sini akan berdering ya, akan berdering. Ada panggilan dari 222, from 22. Kita angkat, klik bagian sini. Nah, jika muncul tulisan connected berarti konfigurasi atau ya jaringan VoIP-nya telah berhasil, teman-teman. Oke, kita coba kembali ya menelpon dari IP phone ya ke analog phone ya, 444. Kita panggil. Oke ya, nampaknya salah ya nomornya, kita gunakan nomor 4 3 kali, 4 1 4 4 4 ya, 3 kali, kemudian maka akan berdering ya bagian sini from 11. Oke, kita angkat. Nah, ternyata tulisannya juga connected ya, itu menandakan telah tersambung dengan baik, teman-teman. Oke, kita coba lagi ya, kita panggil 111 dari sini. Oke, kita tutup kembali 111. Oke, maka akan berdering ya. Oke, tulisannya connected. Oke, kita panggil 222. Oke, berdering ya di bagian sana. Oke, saya rasa sudah berhasil, teman-teman ya. Oke, kawan-kawan bisa mencoba ya seluruh atau menguji coba koneksi ya dari telepon
maupun ke PC, kemudian PC ke analog phone, kemudian PC ke IP phone dan sebaliknya. Oke, saya rasa sampai di sini ya. Bisa tulis nama kalian, masukkan nama ya, masukkan nama kalian, kemudian kelas ya, jangan lupa untuk kelasnya. Oke, saya rasa sekian ya. Ada suara ayam.